Tapi itu udah pengaruh dari karena sudah radio kena ini. dulu perasaan mereka dulu ya, dengan suara kita terbawa setiap mereka tidur dengan suara Ya, ngebayangin bahwa suara Anda itu orang yang paling wadinya ganteng. bisa bawa kita hibur, apalagi wajahnya kayak gimana sih DJ. Padahal ketemu tapi masih sih lumayan lah kan, nggak sih jelek-jelek amat. Sampai cewek kepeper tuh, sampai nggak tahu mana sih dia itu ditunjuk ada orang tua, mohon maaf, cengok gini tua gini. Itu di Jerio. Padahal bukan. Yang tua itu namanya Sudrun. Halo Semeton, warga Bumi Gora, Nusa Tenggara Barat. Kali ini saya bersama narasumber. Dia ini adalah penyiar yang paling gokil, yang paling heboh. Sehingga saya hadirkan saat ini untuk kita ulik-ulik pengalamannya, untuk perbandingannya zaman dahulu dengan sekarang, dunia media sosial. Saat ini kita mau sapa dia. Halo bro. Oh, ada yang ngomong ya. Menarik juga. Tema kita hari ini apa? Pengalamanku di TV dan radio. Ngena nih banget, banget ngena. Kalau bahasa Inggrisnya kenen tuh. Nah, segeran. Kena, segeran. Kenen tuh segeran. Segeran itu bahasa Sasak, Boro, bukan bahasa Inggris. Ya memang saya bilang saya ini namanya yang asli Syarif Rosmana Pipi. Saya berasalnya dari Lombok Timur, Selong NTB ya. Masih tanah Bumi Gora, Patuh Karya. Ya coba cerita dulu. Pernah di radio mana saja dulu? Ya oke. Kalau pengalaman radio sejak itu 2005. 2005. Ya saya masih masuk SMA waktu itu. di Selong Citra Broadcasting System. Ingat tuh. SCBS. Oh, masih eksis sekarang. Masih gaul zaman itu, masih lah umurnya 17 tahun kayak gue nih hari ini. Masih 17 tahun lah umurnya pada marak tiang niki nggih. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Masih ada, tapi ya masih lah kering-kering telu aja masih bau lah penyiar. Masih bau penyiar, bukan yang garis bawah yang lain ya. Oke, kalau sapaan dulu di radio ingat style muda dulu karena pasarnya kan anak-anak muda nih. Iya. Anak-anak muda, anak-anak bajang lah, bahasa Sasak tuh kan. Anak-anak bajang. Nah dulu itu kalau nggak salah hampir 4 tahunan lebih itu di radio itu. Nah, kalau namanya orang ngepen dulu zaman-zaman itu kan. Iya. Apalagi pindah lagi setelah itu udah nggak ngerasa bosan sih, cuman pengen cari pengalaman baru lah ya. Iya. Pengalaman baru, situasi jadi belibet nih. Maklum mulutnya keselio, bukan kaki aja yang keselio, mulut juga ikut keselio ya. Oke. Jadi ya aku pindah ke LBC. LBC dulu channelnya dulu 91,2 ya, Lombok Ceria. Lombok Ceria. Nah yang di sana ngelola, alhamdulillah berkembang radio itu. Nah kan aku guide kamu juga kan waktu ini ikut RBBC. Ini radio hampir Balmon mau ngangkut. Radio di kampung ilegal pakai itu bahasa Lomboknya tren. Iya, tren. Bambu. Pakai bambu gitu kan. Bawa sama bambu. Udah kamu nggak usah timbang jadi masalah, ikut aku aja kan waktu itu kan gitu. Iya. Ya akhirnya bisa lah. Akhirnya kami berdua ini ya bisa dikatakan dunia. Ya kita bertemu di radio LBC dulu ya. Dia maju juga kan. Ya. Namun ya owner lama kelamaan udah menjadi PT ya udah lepas. Karena pengalaman ikut dunia pers di jurnalistik radio ataunya di dunia elektronik. Alhamdulillah masuk, hanya kenal masuk di TV gitu kan ceritanya. Ya itulah pokoknya banyak. Tapi sebentar dulu. Waktu di radio punya akun Facebook nggak dulu? Akun media sosial? Kalau nggak salah belum sih kayaknya. Belum. Aku nggak kenal namanya media sosial. Gayanya setumpukan kalau bahasa Sasak ya. Kalau Facebook belum kayaknya buat gituan lah ya. Buka YouTube doang kita berat karena YouTube mahal. Mana YouTube nggak tahu. HP-nya aja masih handphone yang pakai anten. Zaman itu belum bisa beli kan ya. Padahal kemarin-kemarin ya sangat cepat sekali perkembangannya. Memang teknologi sekarang udah zamannya, apalagi sekarang dunia yang lain nggak bisa jalan sekarang, apalagi sekarang ini kan lakunya ini yang online. Yang serba online, sekarang orang dapat informasinya cepat melalui media online. Apalagi TV sekarang kayak di TV-TV lokal milik pemerintah maupun swasta, sekarang banyak larinya ke YouTube. Itu menyebarkan informasinya.
disebarkan, akhirnya banyak subscriber macam, akhirnya jadi YouTuber. Iya. Saluran-saluran sudah banyak sekali. Ya, sekarang, bukan bro. saluran selang yang kesana kemari, airnya melintang kesana kemari, ya sudah seperti itu udah jalurnya gitu kan. Kalau ingat dulu zaman siaran di radio itu loh, gue bilang, "Hai guys, hai setelah muda, lu pada nongkrong di sini. Tongkrongin terus di 93.6 FM, Radio SCWS FM, Radio Slow." Waduh, keren. LBC, Lombok Ceria. Oke guys, 93, 94. Macam dulu ngomongnya sampai udah orang nggak tahu ngelihat muka kita kayak gimana ya. Iya. Suaranya wow. Datang si cantik jelita, datang-datang, kok DJ-nya rupanya kayak gini. Maaf, ini kan, itu filman, tapi Itu udah pengaruh dari karena sudah radio kena ini. dulu perasaan mereka dulu ya, dengan suara kita terbawa setiap mereka tidur, dengan suara Ya, ngebayangin bahwa suara Anda itu orang yang paling wajahnya ganteng. bisa bawa kita hibur, apalagi wajahnya kayak gimana sih DJ, padahal ketemu, tapi masih sih lumayan lah kan, nggak sih jelek-jelek amat. Tapi saat itu, selama menjadi penyiar itu, apa yang paling Anda rasakan menyenangkan di situ? Ya, namanya kita hobi kan, lari ke hobi. Kalau mikir materi, siapa sih nggak kepikiran kepada materi? Tapi kalau dibarengi dengan hobi, pasti kita akan menyukai suatu pekerjaan. Nah, contohnya seperti itu. Sekarang kalau nggak kita sukai dengan pekerjaan, hobinya aja, tapi sekarang nggak dibarengi dengan income, pendapatan. Karena saya berpikir begini dulu, udahlah kerja. Sampai banyak macam, apa sih mau jadi apa sih, kok jadi penyiar, mau jadi apa, orang berlomba-lomba jadi PNS. Ya orang sudah punya jalan masing-masing kan. Mau ngajar orang mau jadi PNS, ya udah rezekinya dia di situ. Karena kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya berpikirnya ke situ. Pokoknya saya kerja keras saja, nanti hasil yang akan menemukan kita akan pada titik yang sebenarnya. Karena seperti itu. Bapak ngajar di mana? Dosen di mana? Saya dulu kalau nggak salah sekolah tinggi ilmu pelayanan. Serius amat dia menjelaskan. Emang kayak gitu kan? Iya, harus begitu. Nah, kalanya serius lah mas. Nanti kamu. Ya itu. Jadi aku dulu pokoknya dunia radio itu bikin aku happy aja lah. Apalagi di dunia TV. Sampai heran. Wah, dulu masuk di TV itu gimana ya bisa kayak penyiar kayak begitu ya. Bacanya, saya nonton liat TV. Sekolah TV enggak pernah gitu. Kok tiba-tiba bisa masuk di TV gitu ya. Padahal orang masuk TV gampang nggak? Sulit, padahal kan harus dibongkar dulu TV-nya baru bisa masuk gitu kan. Emang gitu kan, bukan mas? Bro. Kalau mau masuk TV harus dibongkar gitu biar masuk sekalian semuanya. Enggak gitu? Enggak lah. Jadi dia udah buat TV itu butuh pengalaman. Maka Anda itu juga bagian dari orang yang berpengalaman sehingga bisa masuk di TV. Pengalamannya kan tadi di dunia penyiaran. Nah, kita balik cerita nih. Ya, karena saya bilang kan tadi, dari dunia broadcast radio. ya. Saya belajar ke visualnya di dunia TV. Saya masuk ngelamar coba di salah satu TV pemerintah di Lombok Timur. Dan alhamdulillah keterima di situ. Kamu langsung siaran aja dulu. Tuh, diuji dulu lah nyari-nyari berita katanya. Ya udah, dan mohon maaf aku nulis berita sih kagak terlalu apa ya? Enggak begitu pengalaman. Dia ketawa lalu lah sih nulis itu. Mau ngoceh-ngoceh aja. Inilah tahu segede-gede kan. Tapi kalau saya telaah yang begitu itu ya memang dunia TV itu memang sangat susah, gampang-gampang susah. Tapi kembali kepada itu pengalaman tadi, orang pintar karena pengalaman. Biarpun kalian tingkat sarjana apapun, S4 ke S apa namanya, tapi kalau nggak ada pengalaman sama sekali, wah, no. Kata-kata itu nggak bisa keluar. No, nggak bisa, malah mau ini. Banyak ya S1 komunikasi nih mau ngomong. Ya. Tiba-tiba diuji ngomong, jadi presenter, mohon maaf gini. Ayo dibuka mulai. Sudah keringetannya sampai sekujur tubuh nih. Meskipun nasi ada 2. Dan alhamdulillah karena pengalaman di TV itu memang sangat mengesankan. Yaitu karena banyak hal yang kita dapatkan di situ. Belajar pakai jas sampai kebesaran dulu jadi penyiar berita. Terus di make up. Oh, di make up sendiri dulu. Oh, make up sendiri. Gimana banyak kalau make up sendiri? Ya udah nggak tahu tempelannya senentep kamera aja yang ngatur. Ya alhamdulillah. Nggak mesti, karena dari dunia jurnalis itu banyak pengalaman yang kita dapatkan. Dunia broadcasting, baik dunia radio, TV,
yang manapun namanya dunia media elektronik itu pasti banyak difungsikan oleh orang. Buktinya, ya banyak orang yang memberikan, misalkan sekarang ada acara apa-apa, bisa nggak MC? Kalau memang udah ada dasar jadi penyiar radio, MC di acara manapun pasti itu akan menghasilkan kan uang aja itu prospeknya. Mau jadi YouTuber, ada pengalaman, hai guys, aku ini di lokasi ini, banyak. Bisa uang tuh, nambah subscriber kan? Bener. Ya. Kamu kan subscriber bayangan. Apa YouTuber bayangan? YouTuber bayangan. Belum ada subscriber. Oke, mungkin yang terakhir nih ya. Jangan lemah pada keadaan. Terus saja gali potensi diri kalian. Meskipun kalian itu hanya hobinya seperti itu, ya sudah kembangin aja. Nanti dari hobi itu akan menjadi apa namanya? Posisi atau tempat yang akan kalian dapatkan nanti yang lebih besar di kedepannya. Nah, itu dia pengalaman kita di TV dan di radio. Kita ini sebenarnya sama-sama pengalaman, saling tanya menanya gitu kan. Mau dibilang ini sampai apa namanya gerobak radio jatuh sampai diangkut, mau pernah disegel sama Balmon aman, akhirnya jadi penyiar radio beneran. Waktu itu juga kita EDP ya ke KPI. Iya, sampai pernah kita evaluasi dengar pendapat kan. Syarat-syarat kita ikut karena kita penyiar yang terlibat dalam sana. Ya akhirnya alhamdulillah kita sudah di EDP semua di KPI. Ya alhamdulillah di laku deh radio nani. Masih lagu kan kadang kita doang kadang dengan Malik Becatan buka YouTube nanti timbang buka channel radio baru buka siwa nomor pira nih aneh habis baterai lagu mun YouTube aja cek dia nah iya wah solan dia kali-kali doang kan menu jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe apa ya aduh nah ini wajahnya dia ini yang dulu banyak raosnya ini sudah dia ini nah sekarang mobilnya dia oke. Sampai cewek kepeper tuh sampai nggak tahu mana si Rio itu ditunjuk ada orang tua mohon maaf cengok gini tua itu di Jerio padahal bukan yang tua itu namanya Sudrun. Oh iya sahabat itu di mana sekarang dia ya Sudrun. Makanya masa ini rupanya di Jerio keluar langsung merah tuh. Iya minta nomor HP segala macam mau diajak kencan udah mau apa ternyata sudah. Anda dijual namanya sama dia. Iya sampai banyak itu. Macam cara dulu lah. Memang begitu dia magnetnya sebagai seorang penyiar dulu itu memang sangat luar biasa kepada siapapun teman kita laki perempuan itu. Jika kita sebagai pendengar itu mengagumi sosok suara dan karakter suara orang itu memang sangat luar biasa. Ada nuansa yang kekeluargaan yang sangat akrab yang ingin membuat kita akrab terus-menerus kepada seorang penyiar itu dulu gitu ya itu dulu. Ya. Udah Anda termasuk dulu naik daun artis yang tanpa rupa gitu karena suara doang. Ya. Suara doang. Tapi syukurnya pernah di TV itu kan? Iya, tapi aja. Anda kelihatan rupa. Itu bedanya. Kalau saya nggak pernah di TV gitu kan. Tapi ada apa namanya channel YouTube saya. Nah itu kelebihannya sekarang ini. Ada media sosial yang banyak kita manfaatkan sebagai saluran informasi kita kepada masyarakat tentunya. Ya dengan perkembangan teknologi ini kita bisa beradaptasi dengan lebih baik. Berkali ketemuan jelu lah jadi penyiar. Ente coba Mbak Danina nih Juni ketemuan bro. Ndek wah ini aja. Ndek wah ini. Wah ini dua ini bagus wah ini. Pada sedih. Kalau saya itu jelu itu ini 5 kali ketemuan. Ketemuan doang milih ketemuan sampai mau jodoh lewat radio. Nah menu lah. Langsung saja terakhir saya berpesan kepada seluruh warga Gumi Gora pokok selaput masyarakat Gumi Lombok Nusa Tenggara Barat nih jari semeton dendek pisan lemah dalam berkarya terus kembangkan inovasi kreativitasmu karena dari inovasi yang kamu dapatkan akan tumbuh sebuah kreativitas dan kreativitas itu akan menjadi sebuah jembatan menuju kesuksesan. Buktikan karena kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Oke? Yuk, tetap yuk ya. Yuk.